Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Ali Al-Bahari, mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada video presentasi kali ini, sebagai pemenuhan tugas dari pengganti ujian akhir semester, saya akan memaparkan analisis hukum yang mendalami dan mengenai salah satu sengketa paling fenomenal di mahkamah internasional yang insya Allah dengan judul prinsip pacta sunt servanda dan doktrin clausula rebus sic stantibus, yaitu analisis kasus sengketa proyek bendungan Gabčíkovo Nagymaros. Oke, kali ini kita memasuki pembahasan pengantar masalah yang dimana dalam hukum internasional sebuah negara diikat oleh janji hukumnya sendiri. Namun, apa yang terjadi jika sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh puluhan tahun lalu di masa lalu tiba-tiba dihentikan secara sepihak di masa kini dengan alasan situasi politik yang mana telah berubah dan ada ancaman kerusakan lingkungan? Inilah yang terjadi antara Hungaria dan Slovakia terkait proyek bendungan di Sungai Danube. Sengketa ini memicu benturan keras antara kewajiban mematuhi komitmen internasional dengan hak negara untuk melindungi wilayah domestiknya. Tujuan dari presentasi ini dan relevansinya apa? Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk membedakan secara tegas kapan sebuah negara dinilai melanggar asas iktikat baiknya dan apakah alasan lingkungan atau perubahan politik dalam sosiologis tersebut dapat dijadikan pembenaran hukum yang sah untuk membatalkan perjanjian. Nah, topik ini sangat relevan hari ini karena menjadi fondasi utama dalam menguji seberapa kuat daya ikat sebuah hukum internasional ketika berhadapan dengan kepentingan nasional suatu negara. Oke, marilah kita sekarang akan memasuki pembahasan. Sekarang saya akan membahas tentang pemaparan teorinya. Pertama kita akan membahas tentang asas iktikat baik dan pacta sunt servandanya, yang mana sesuai dalam pasal 26 Konvensi Wina dalam tahun 1969, yang dimana teori yang mendasar bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikat baik, negara itu tidak boleh mencari-cari alasan domestik untuk mangkir. Dan untuk pembahasan doktrin klausula rebus sic stantibus dalam pasal 62 Konvensi Wina tahun 1969 yang berbunyi aturan pengecualian di mana perjanjian bisa berakhir jika terjadi perubahan keadaan yang sangat mendasar dan radikal secara tidak terduga yang mengubah esensi kewajiban perjanjian tersebut. Nah, mari kita analisis kasus Gabčíkovo Nagymaros ini. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa fakta hukum yang terjadi pada tahun 1977 Hungaria dan Cekoslovakia, yang mana sebelum pecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia itu menandatangani perjanjian pembangunan sistem bendungan kembar di Sungai Danube untuk pembangkit listrik dan pencegahan banjir. Nah, untuk tindakan unilateralnya bagaimana? Nah, pada tahun 1989, seiring runtuhnya rezim komunis dan meningkatkan kesadaran lingkungan, Hungaria menghentikan proyek secara sepihak karena khawatir bendungan tersebut merusak pasokan air bersih dan ekosistem di wilayah Nagymaros. Nah, bagaimana dengan respons lawannya? Slovakia menolak penghentian tersebut karena Hungaria mangkir. Slovakia menjalankan varian C, yang mana tindakan sepihak membendung sungai di wilayah mereka sendiri yang akhirnya merugikan debit air di Hungaria. Nah, kasus ini akhirnya dibawa bersama ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Nah, bagaimana dengan penerapan hukum dan pendapat Mahkamah Internasional? Nah, saya berkesimpulan dalam putusan ini kita dapat mengambil kesimpulan 3 poin. Yang dimana yang pertama itu Hungaria berargumen di sidang bahwa perjanjian 1977 batal demi hukum karena adanya keadaan darurat ekologis.
atau state of necessity-nya, dan perubahan konstelasi politiknya, yaitu runtuhnya Blok Timur. Dan putusan dari ICJ itu menolak argumen Hungaria. Mahkamah menegaskan bahwa perubahan politik dan kekhawatiran lingkungan yang diajukan Hungaria itu tidak memenuhi syarat ketat pada pasal 62 Konvensi Wina 1969 untuk membatalkan perjanjian. Nah, ICJ menyatakan Hungaria telah melanggar prinsip pacta sunt servanda-nya dan bertindak tanpa iktikat baik karena menghentikan kontrak tanpa negosiasinya yang benar. Namun ICJ juga menyatakan tindakan varian C itu Slovakia salah secara hukum. Kedua negara dihukum untuk negosiasi kembali untuk melanjutkan komitmen mereka dengan menyesuaikan standar lingkungan modern. Nah, jadi sekarang kita akan membahas kesimpulan dan penutup. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa dari kasus Gabčíkov Nagimaros ini kita dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Internasional sangat menjaga kesucian prinsip pacta sunt servanda ini, yang mana perjanjian internasional tidak bisa dengan mudah diputus secara sepihak hanya karena alasan perubahan politik domestik atau kekhawatiran lingkungan yang belum terbukti secara absolut mutakhir. Nah, menurut rekomendasi hukum yang dapat diambil itu, menurut saya ya setiap negara harus memasukkan klausul peninjauan kembali dan klausul mitigasi dampak lingkungan yang adaptif, di mana teks perjanjian yang sejak awal itu. Hal ini penting agar jika terjadi perubahan keadaan di masa depan, penyelesaiannya dilakukan melalui amandemen bersama yang beriktikat baik, bukan lewat tindakan sepihak yang melanggar hukum internasional. Jadi itulah presentasi singkat dari saya. Semoga berkenan dan sekian juga presentasi materi ujian akhir semester ini dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dosen dan pengampu dan rekan-rekan sekalian. Semoga analisis ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.